Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan lomba pidato tanpa ada halangan apapun. Perkenalkan, nama saya Dewi Ana dari SMA Negeri 1 Muralawa. Pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Gejala gangguan mental. Ada beberapa gejala atau tanda penyakit mental yang mungkin terjadi. Perubahan perilaku. Ini merupakan tanda munculnya penyakit mental pada anak yang tergolong mudah Anda sadari melalui aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Ketika anak menjadi lebih sering bertengkar, cenderung kasar, hingga berkata kasar yang menyakiti orang lain, padahal sebelumnya tidak. Menjadi lebih mudah marah dan merasa frustasi. Perubahan mood. Mood atau suasana hati anak berubah secara tiba-tiba. Hal ini bisa mengakibatkan masalah pada hubungan dengan keluarga serta teman sebaya. Ini merupakan gejala umum dari ADHD hingga kelainan bipolar. Kesulitan berkonsentrasi. Anak-anak yang menderita gangguan mental cenderung sulit fokus atau memperhatikan dalam waktu yang lama. Selain itu, mereka juga memiliki kesulitan untuk duduk diam dan membaca. Tanda penyakit mental yang satu ini dapat menyebabkan menurunnya performa di sekolah, juga perkembangan otaknya. Juga dapat mempengaruhi kondisi fisik anak. Tak hanya karena penyakit fisik, berat badan yang menurun drastis juga bisa menjadi tanda penyakit mental anak. Gangguan makan, stres hingga depresi dapat menjadi anak kehilangan nafsu makan, mual dan muntah berkelanjutan. Menyakiti diri sendiri. Perhatikan saat anak sedang mengalami kekhawatiran serta rasa takut yang berlebihan. Perasaan ini dapat berujung pada keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Ini menjadi akumulasi dari perasaan stres serta menyalahkan diri sendiri karena gangguan mental yang mengakibatkan anak sulit mengelola emosi. Dan ini tidak menutup kemungkinan berujung pada percobaan bunuh diri. Muncul berbagai masalah kesehatan. Penyakit atau gangguan mental juga dapat ditandai dengan masalah pada kesehatannya. Misalnya, anak mengalami sakit kepala dan seperti perut berkelanjutan. Perasaan intens. Anak-anak yang menghadapi perasaan takut yang berlebihan tanpa alasan. Tanda gangguan mental. Cara menjaga kesehatan mental selama pandemi. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental agar tetap dalam kondisi baik. Pertama, kurangi asupan berita. Membaca informasi atau berita memang diperlukan, tetapi terlalu banyak mengonsumsi berita dengan topik tertentu dapat membuat kesehatan mental juga terganggu. Oleh karena itu, hanya perlu membaca 1-2 berita dari sumber yang terpercaya. Menghabiskan waktu bersama keluarga. Bisa menghabiskan waktu bersama keluarga ketika waktu makan tiba dan di akhir pekan dengan berbincang. Bercerita. Merasa tidak nyaman pada hal tertentu dan sudah di tahap mengganggu aktivitas. Kamu bisa berbagi cerita kepada orang-orang yang dipercaya. Batasi konsumsi alkohol. Saat kondisi pandemi, jangan konsumsi alkohol dan rokok berlebihan. Sesuai dengan rekomendasi dari WHO,
cobalah untuk menggunakan aplikasi kesehatan apabila ingin mendapatkan pertolongan dari pihak profesional. Konsumsi buah dan sayur. Selaras dengan penelitian dari wawasan University of Science tahun 2022 yang mengatakan jika konsumsi buah dan sayur juga dapat berpengaruh positif bagi kesehatan mental. Luangkan waktu untuk berolahraga. Olahraga dapat membantu agar lebih fresh. Sempatkan waktu setidaknya 5-30 menit sehari untuk berjalan pagi di sekitar rumah, atau bisa melakukan yoga. Lakukan hobi. Apapun hobi yang disukai, jangan lupa untuk melakukannya. Melalui aktivitas yang disukai, pikiran akan menjadi lebih tenang, fresh, dan tentunya hati pun senang. Berbicara sendiri adalah ketika berusaha untuk berbicara kepada diri sendiri mengenai apapun yang dirasakan. Afirmasi positif yang disampaikan saat berbicara sendiri mampu menurunkan beberapa resiko gangguan kesehatan mental. Antara lain mengurangi kecemasan, menghilangkan persepsi negatif, dan memberi kesempatan untuk mengontrol diri. Dengan cara menjaga kesehatan mental yang baik saat pandemi, akan lebih siap untuk menjalani hari dan bisa melakukan hal produktif lainnya. Karena salah satu dari tubuh yang sehat adalah hati yang gembira. Berikut cara menjaga kesehatan mental siswa selama pandemi. Bangun hubungan dengan anak. Ketika pandemi, anak menghabiskan sebagian besar bahkan seluruh waktunya di rumah. Konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Karena makanan yang sehat dapat menjaga kesehatan, membantu kinerja otak dan berpikir lebih jernih. Tidur dan istirahat yang cukup. Dampingi anak saat belajar, yaitu dapat membantu anak lebih semangat. Beri kegiatan bermanfaat, contohnya berolahraga bersama, membersihkan lingkungan, dan membangun rasa optimisme. Sekian pidato saya, dan harapan saya semoga pidato saya dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang menjaga kesehatan mental. Jika ada kekurangan dan kelebihan atas setiap kata yang terucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian.